Daud. Begitulah lelaki tersebut menukar namanya setelah memeluk Islam. Beliau adalah mualaf yang gugur di medan jihad pada usianya yang sangat muda, 29 tahun. Namanya begitu populer selepas memutuskan diri untuk membela kaum muslim dalam pertempuran melawan pasukan Kroasia di Bosnia pada 1993. Beliau dibesarkan dalam keluarga Kristen. Sejak kecil, dia didik dengan ajaran Kristen hingga menginjak dewasa. Setelah tamat pengajian di university, dia bekerja pada salah satu syarikat komputer. Hingga suatu pagi, Daud memeranjatkan semua orang di pejabatnya. Tiba-tiba saja, pagi itu dia muncul dengan cara berpakaian berbeda dari biasa. Dia berpakaian seperti seorang muslim di Timur Tengah. Ternyata, Daud telah menjadi seorang muslim. Pakaian yang bernuansa muslim itu pula yang membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Daud mula kebingungan. Tidak hanya keluarga, tapi rakan-rakan di tempatnya bekerja juga memalukannya. Karena dia sudah menjadi seorang muslim, tak ada yang mau menerimanya ketika itu, selain saudara-saudaranya dari komuniti muslim. Lantas dia memutuskan untuk berangkat ke Bosnia bersama dua orang rakan muslimnya yang lain. Mereka bergabung bersama muslim Bosnia dengan tujuan boleh hidup secara Islam dan ingin belajar ilmu-ilmu keislaman. 4 bulan telah berlalu. Beberapa rakan senegaranya mengajaknya untuk pulang ke tanah air namun beliau menolak. Akhirnya beliau tetap menetap di Bosnia. Beliau seorang yang sangat cepat belajar ilmu-ilmu Islam. Daud juga dengan cepat menguasai bahasa Arab. Teman-temannya bercerita bahwa ia adalah seorang muslim yang taat dan teguh memelihara sunnah. Ia termasuk salah seorang yang disayangi oleh teman-teman dan saudara-saudaranya sesama muslim di Bosnia. Ia tidak melewatkan untuk sholat malam, walau cuaca teramat sangat sejuk. Bahkan ia sering berdoa sepanjang malam. Ia hanya tidur sebentar dengan posisi tidur meringkuk ke kanan. Setelah beberapa waktu kemudian, ia bergabung dengan Mujahidin Bosnia di bawah pimpinan Komando Abul Harith. Komandannya juga sangat menyayangi Daud karena kesalehannya. Malam sebelum Daud gugur di medan pertempuran, dia bermimpi dan sempat bercerita tentang mimpinya itu kepada rakan-rakannya. Dalam mimpi tersebut, ia berjalan di antara dua sisi istana yang sangat besar dan megah. Di dalam mimpi itu dia bertanya, siapakah pemilik istana yang megah ini? Inilah milik salah seorang syuhada, begitulah jawaban dari mimpinya itu. Daud bertanya lagi, di mana istana milik Abu Ibrahim? Abu Ibrahim adalah salah seorang teman dekat Daud yang berbangsa Turki. Mereka dahulu bersama-sama datang dari Britain. Abu Ibrahim ditembak mati oleh PBB Perancis berhampiran lapangan terbang Sarajevo. Suara dalam mimpi Daud tersebut menjawab, istana Abu Ibrahim ada di sana. Dalam mimpi itu Daud berlari menuju rumah teman dekatnya Abu Ibrahim. Dalam berlari itu ia terjatuh hingga ia bangun dari tidurnya, kemudian menceritakan mimpinya. Komandannya Abul Haris sudah menduga bahwa Daud mungkin akan gugur di medan pertempuran berikutnya setelah mendengar cerita mimpi Daud. Mungkin saja ia akan segera menyusul sahabatnya Abu Ibrahim. Karena ia ceritakan dalam mimpinya bahwa ia berlari menuju istana Abu Ibrahim. Keesokan harinya Daud terlibat dalam satu operasi ketenteraan melawan pasukan Kroasia. Daud tertembak tepat di jantungnya dan tewas seketika. Ia berguling ke bawah bunker Kroasia yang mengakibatkan jasadnya tidak boleh diambil. Setelah 3 bulan berikutnya, barulah jasad Daud ditemui oleh pasukan Mujahidin. Diceritakan oleh komandannya Abul Harits bahwa jasad Daud saat ditemukan sudah berbau kasturi. Jasad tersebut ditemui seperti kedudukan Daud tertidur, yaitu meringkuk menghadap ke kanan. Subhanallah.